Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengganti responsi mata kuliah Teknologi Augmented Reality Praktek dengan dosen pengampu Bapak Yoga Syahria. Perkenalkan diri saya, nama Faris Yudika Ardana, NIM 5200411 kelas dari Informatika H, dengan dosen pengampu Dr. Reni Ijazela. Apa itu Lens Studio? Lens Studio merupakan sebuah tools yang dapat membantu Anda untuk membuat lens berbasis augmented reality atau AR di platform sosial media yaitu Snapchat. Materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini ada 3, yaitu segmentation texture, yang kedua face effect, dan yang ketiga face landmark. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, ada segmentation texture. Segmentasi memungkinkan kita melakukan customize sesuai dengan keinginan kita. Dengan mengsegmentasi, kita dapat mengganti latar belakang, rambut, langit, wajah, dan pakaian dengan sebuah gambar atau pewarnaan dengan post effect. Seperti yang terlihat pada gambar di samping, ini merupakan salah satu hasil penggunaan segmentasi portrait background, di mana mengganti sebuah latar belakang dari sebuah foto. Jenis segmentation texture ada beberapa. Di sini saya menampilkan jenis segmentasi yang sering dipakai. Yang pertama ada portrait background segmentation. Portrait background segmentation di sini kita mengganti latar belakang dengan sebuah objek atau gambar 2 dimensi yang sudah kita miliki. Yang kedua, portrait face segmentation. Portrait face segmentation ini mensegmentasi pada bagian wajah, tidak termasuk rambut. Jadi yang disegmentasi cuma bagian wajah. Yang ketiga ada portrait head segmentation. Nah, untuk portrait head segmentation ini yang disegmentasi keseluruhan di area kepala. Jadi termasuk wajah dan rambut. Nah, untuk yang keempat, portrait hair segmentation ini yang disegmentasi hanyalah rambut, tidak termasuk wajah. Jadi ada beberapa pilihan ya. Kalau kita hanya ingin mengganti bagian contohnya rambut, kita bisa menggunakan portrait hair segmentation. Kalau kita ingin mensegmentasi hanya wajahnya saja, tidak termasuk rambut, kita bisa menggunakan portrait face segmentation. Kalau untuk keseluruhan di area kepala, kita bisa menggunakan head segmentation. Dan untuk mengganti latar belakang atau background, kita bisa menggunakan portrait background segmentation. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, face effect. Adalah fitur yang ada di dalam Lens Studio, di mana kita dapat memberikan efek tertentu pada wajah. Seperti yang terlihat di gambar sebelah kiri, gambar yang atas, ada 2 orang, wanita dan pria. Di sini menggunakan face image. Jadi kita menambahkan sebuah gambar ke dalam wajah. Nah, yang untuk yang di bawahnya ini menggunakan face stretch. Jadi kita dapat mengkustomisasi sebuah wajah dengan menarik 9 titik yang ada di 93 titik, mohon maaf, yang ada di Lens Studio. Jenis face effect ada beberapa. Yang pertama face image, seperti yang saya bilang tadi, menambahkan sebuah gambar 2 dimensi ke dalam sebuah wajah. Yang kedua ada face inset. Nah, face inset ini kita dapat menyalin atau menduplikat organ yang ada di kepala, seperti mulut, hidung, telinga, dan wajah. Jadi kita dapat menyalinnya dengan fitur ini. Yang ketiga ada face street, ini kita dapat mengkustomisasi bentuk kepala dengan menarik titik-titik yang ada di
menu face stretch. Nah, yang keempat eye color. Eye color di sini kita dapat mengganti warna dari mata kita dengan berbagai warna sesuai dengan keinginan kita agar menjadi lebih menarik dan tidak terlihat membosankan. Kita lanjut ke materi yang ketiga, face landmark. Face landmark adalah 93 titik yang ada di wajah pengguna yang digunakan untuk pelacakan objek agar sesuai dengan posisi titik yang sudah ditentukan. Nah, yang di atas ini gambar di sebelah kiri ini adalah contoh dari 90 titik yang ada di wajah pengguna. Jadi kita bisa menyesuaikan letak sebuah objek agar pas dan sesuai dengan wajah. Jadi kita tidak perlu mengatur ulang posisinya, hanya tinggal mengetikkan koordinat sesuai dengan 90 titik ini di value. Nanti kita akan coba mempraktekannya. Ya, sekian terima kasih dari presentasi dari materi Lens Studio. Selanjutnya saya akan melanjutkan praktek mengenai materi yang sudah saya jelaskan. Yang pertama, kalian buka terlebih dahulu Lens Studio. Untuk mendownload Lens Studio, kalian bisa downloadnya di browser masing-masing. Nah, karena kita akan menerapkan segmentation tekstur dan face effect, yang pertama kita lakukan adalah new project. Ya, kita tunggu sebentar, sedang loading. Loading project di sini tergantung dengan koneksi internet kalian masing-masing. Apabila koneksi internet kalian bagus, maka loading project di sini akan semakin cepat. Oke, kita sudah masuk di menu utama dari Lens Studio. Nah, di sini masih kosongan ya, atau masih file baru. Kita akan menyimpannya dahulu, ketik file, klik file di sini, lalu save. Nah, tempatkan sesuai dengan file kalian ya. Agar nanti kalau terjadi misalkan laptop kalian mati, jadi kalian sudah membackup-nya di file yang ada di komputer Anda. Saya akan new folder. Di sini saya beri nama Lens Studio. Nah, saya save di sini dengan nama percobaan 1. Kita proses save-nya. Nah, apabila sudah tersimpan, maka di pojok kiri atas akan menampilkan nama file yang sudah kalian simpan percobaan 1. Oke, kita akan menerapkan segmentation tekstur. Yang pertama, kalian klik Add New Object, lalu pilih Screen Image. Nah, sudah. Nah, selanjutnya kita ke menu Resource. Kalian scroll ke bawah. Di sini ada Segmentation Texture. Nah, untuk yang pertama kita akan menerapkan Portrait Background. Kalian klik. Lalu kalian masuk ke ini ya, yang di objek ortografik kamera. Lalu di Max Texture, kalian ubah menjadi Portrait Background Segmentation. Oke. Lalu oke. Nah, kalian pergi ke Screen Image. Screen Image di bagian inspektor. Nah, di sini kan masih kosongan, masih default. Default di sini kita dapat menggantinya dengan
aset yang kita miliki. Kita tambahkan dulu aset kita. Untuk menambahkan aset ini ya, caranya klik tekstur default ini, lalu tanda plus di sini, from file. Nah, saya menggantinya dengan ini, aset yang saya miliki. Formatnya bisa JPEG atau PNG, terserah kalian. Kita klik, open. Nah, dia sudah muncul di sini, kita oke. Nah, maka background-nya sudah tidak putih lagi, tapi menjadi gambar yang sudah kita masukkan atau inputkan tadi. Ini kan kurang pas karena masih ada tersisa space sedikit. Caranya, kita perlebar sedikit. Nah, agar gambar menjadi pas. Nah, maka tidak ada space putih lagi di sini. Oke, untuk segmentasi background cukup sekian. Kita lanjut ke tambahkan lagi seperti yang tadi di research ke segmentation hair atau rambut ya. Kita klik. Nah, kita klik juga portrait segmentation head. Sama seperti yang tadi, kita hanya perlu mengganti inspektor yang ada di ortografik kamera bagian max tekstur menjadi portrait. Misalkan kita portrait hair segmentation dulu ya. Kita klik. Maka hanya rambutnya saja yang disegmentasi. Jadi wajahnya tidak ikut disegmentasi. Tapi di sini kan background-nya hilang. Kita juga bisa menambahkan antara background dan segmentasi ini. Tapi untuk contoh yang kali ini saya hanya mencontohkan bagaimana caranya menggunakan hair segmentation, head segmentation, dan background segmentation. Nah, untuk yang head, cara menggantinya cukup mudah. Kita tinggal menggantinya pada max texture ini menjadi head segmentation. Nah, maka wajahnya saja yang akan disegmentasi. Tidak termasuk bagian leher, badan, dan pakaian. Kalau kita ingin mensegmentasi pada bagian kulit ya, misalkan ya, seluruh kulit, tapi tidak termasuk pakaian. Kita pergi ke menu research, seperti tadi, kita tambahkan portrait skin. Nah, kita sudah menambahkan portrait skin segmentation, seperti yang terlihat pada gambar research. Pada max texture, kita ubah menjadi portrait skin segmentation. Kita oke. Nah, yang disegmentasi hanya bagian kulit, tidak termasuk pakaian dan rambut. Oke, lalu saya akan menambahkan eye color. Eye color pada bagian resort, lalu pilih eye color. Oh, mohon maaf, tapi di eye color ada di bagian objek, lalu eye color. Oke. Kita nonaktifkan dulu ya untuk yang ortografik kamera tadi. Nah, saya ulangi, cara menambahkan untuk yang eye color, pertama tambahkan kamera terlebih dahulu. Kalau di tempat teman-teman sudah ada kamera, tidak usah ditambahkan lagi. Klik kamera kalau belum. Lalu ke menu objek. Kita pilih eye color di face effect. Nah, ini sudah face effect ya, bukan segmentation tekstur lagi seperti yang tadi. Kita klik eye color. Nah, di bagian kamera sini ada efek eye color 2. Kita klik bagian eye color.
bagian e-color, lalu blend mode saya ubah menjadi normal, dan warna di sini saya ubah menjadi merah kah? Nah, merah ini ya. Apakah sudah terlihat? Nah, di sini matanya menjadi merah ya. Kita oke. Nah, alpha di sini berfungsi untuk mengatur transparansi warna yang ada di mata. Semakin kita geser ke kanan atau semakin besar angkanya atau maksimal 1, maka warna mata ini akan menjadi sangat merah. Kalau kita geser ke kiri, mata ini akan menjadi seperti transparan. Nah, seperti yang terlihat di gambar ini, view 3D skin ini. Nah, saya akan menggesernya di tengah-tengah saja. Nah, oke, sudah. Nah, ya selanjutnya kita akan menerapkan face mask. Oke, face image ya. Karena yang di materi yang saya terangkan tadi face image. Klik face image. Nah, di face image ini kita kan belum menambahkan gambar. Di head binding 1 pada bagian kiri di kamera, kita memasukkan gambarnya di tekstur ini, gambar yang sudah kita tambahkan. Caranya seperti sama, ke tekstur, lalu klik tombol plus yang di sini, from file. Nah, di sini saya menambahkan ini ya, gambar topeng Deadpool ini ya. Maka oke. Oke, lalu kita tambahkan gambar yang tidak ada background-nya. Mohon maaf, sebelumnya kalian harus meremove background yang ada di aset kalian. Karena apa? Kalau kalian tidak meremove background seperti yang ini, saya tampilkan ya. Oke. Maka di sini background-nya masih ada putihnya. Nah, seperti yang terlihat pada gambar di sini, gambarnya masih terdapat putihnya. Nah, seperti ini ya. Seharusnya kan ini bisa sesuai dengan wajah. Nah, seharusnya kan harus sesuai dengan wajah dan gambar yang ada di putihnya ini tidak ada. Caranya, kalian hapus dulu yang tadi. Tambahkan lagi face mask. Oh, mohon maaf, face image. Tambahkan face image. Lalu ke menu tekstur. Untuk yang topeng tadi saya hapus dahulu biar tidak menumpuk gambarnya. Face image, lalu tekstur, from file. Kalian remove dulu background yang ada di gambar. Di web secara online bisa ya. Jadi tidak harus mendownload gambar yang tidak ada background-nya. Tapi kalian bisa mendownload gambar yang ada background-nya lalu di remove background menggunakan aplikasi atau web secara online, terdapat pilihannya. Lalu tambahkan gambar yang sudah tidak ada background-nya. Nah, ini udah tampil, kita klik OK. Nah, gambarnya sudah tidak ada putihnya di belakangnya, seperti gambar yang pertama tadi. Oke, kita besarkan gambarnya agar sesuai dengan wajah ya. Kita besarkan lagi. Nah, kita besarkan lagi.
agar bisa menutupi wajah seluruhnya. Nah, sudah jadi. Di sini gambar agak miring karena dia melacak wajah kita, wajah yang ada di objek ini juga sedikit agak miring. Jadi dia mengikuti sesuai dengan markernya. Oke, sudah. Oke, yang ketiga saya akan menerapkan face insert. Pertama kita nonaktifkan dahulu ya yang head binding untuk face image ini. Caranya, nah, unchecklist objek head binding 2 yang di sini. Nah, untuk eye color juga sama, kita bisa unchecklist. Kalau end color nggak usah ya. Nah, kita tambahkan lagi face stretch. Nah, di face stretch ini kita dapat mengubah bentuk wajah. Nah, saya akan praktekkan di sini ada beberapa titik. Nah, yang saya contohkan dulu ya, kita akan membesarkan atau menarik sebagian titik ini. Nah, maka gambar juga akan mengikutinya. Begitu juga kalau kalian mengaktifkan webcam kamera kalian. Karena webcam kamera saya rusak, jadi saya tidak bisa menampilkan ke teman-teman bagaimana caranya. Bagaimana hasilnya maksudnya ya. Nah, kita juga bisa menarik di kepala ini. Nah, maka dahinya juga akan menonjol, seperti juga kepalanya. Nah, kita juga bisa menarik bagian sini untuk memperlebar atau memperkecil seperti ini. Nah, ini ya, ini kegunaan dari face stretch. Oke. Selanjutnya face insert. Kita tambahkan dulu face insert. Nah, face insert ini ya. Nah, ini yang saya bilang kita dapat menyalin atau menduplikat gambar apa ya, organ ya. Organ yang ada di kepala kita seperti hidung, mulut, mata, dan wajah. Nah, karena di sini default-nya mulut, kita dapat mengubahnya menjadi mata. Caranya pada bagian inspektor, pada face region, kita klik menjadi left eye ini berarti mata sebelah kiri. Kalau right eye ini menjadi atau mata sebelah kanan. Kita coba right eye ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kita juga dapat memperbesar gambarnya dengan cara menarik. Nah, pada ketampilan di sini matanya menjadi 3 seperti Dajjal. Dan mata menjadi 3. Oke. Sekian ya untuk yang face effect dan segmentation texture. Oke, selanjutnya saya akan menerapkan face landmark. Pertama-tama kita out terlebih dahulu ya ke menu utama. Nah, do you want to save this project? Kita klik save agar tidak hilang ya. Oke, sudah di menu utama. Untuk face landmark, kita klik di sini, bagian sini. Kita klik face. Nah, face landmarks ini ya. Kalian klik dahulu. Nah, loading. Nah, face landmark. Sudah ya. Ini adalah
tampilan default dari pilihan Fastland Map. Oke. Karena kita di sini tidak membutuhkan yang eye left atau mata sebelah kiri, mata sebelah kanan, mustache dan mods, kita nonaktifkan saja. Maka gambar yang sini hilang. Kita akan coba menambahkan objek di wajah. Yang pertama kita lakukan klik objek, lalu pilih skin objek. Nah, sudah. Lalu tambahkan lagi image objek pada skin objeknya. Image objek. Oke, kita rename dahulu ya. Menjadi image object. Oke. Lalu selanjutnya kita pergi ke script. Pergi ke script yang ada di resource. Kita akan drag ya. Yang pin to fetch landmark ini ke inspektor image object. Caranya klik bagian ini lalu tahan, pindah ke inspektor image object. Nah, maka sudah tampil di sini ya. Oke, selanjutnya kita klik image object. Kita klik bagian tekstur. Nah, tekstur di sini ini untuk menambahkan objek yang akan ingin kalian tambahkan pada Fastland Map. Kita plus from file, lalu open. Nah, objeknya sudah muncul ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada 93 titik yang ada di Land Studio ini. Cara kita mengetahuinya, klik bagian tekstur sebelah resource ini, lalu pilih Landmarks Grid. Nah, di sini ya. So, compare preview. Nah, di sini ada terlihat titik-titiknya yang ada angkanya ya. Ada 70, 72, 28, 50, 9, 7. Nah, ini adalah titik-titik 93 titik yang sudah ditetapkan oleh Land Studio. Nah, ini kan gambarnya belum sesuai. Maka kita atur dahulu di image object. Ya. Kita ubah kamera yang di sini menjadi kamera to kamera. Kita klik OK. Dan head bindingnya juga kamera. Terus head binding. Oke. Nah, di sini gambarnya ada sebelah kiri. Nah, untuk agar pas dengan kepala, kita ubah point smudge ini menjadi predefined point. Selanjutnya kita dapat mengatur skala gambar atau besar kecilnya gambar dengan mengatur X yang ada di scale dengan menambah atau mengurangi angka yang ada di sini. Oke, kita sesuaikan dahulu. Nah, sesudah itu karena gambarnya terlalu di atas, kita dapat menggesernya ke bawah dengan ini ya, mengisi offset yang ada di sini di inspektor script. Nah, pada bagian tengah atau Y kita tambah kita kurangi ya, mohon maaf, kita kurangi menjadi angka minus. Nanti gambarnya akan geser ke bawah seperti yang terlihat pada layar. Kita sesuaikan dahulu gambarnya agar sesuai. Nah, gambar akan sesuai dengan besar kepala objek ya. Nah, sudah terlihat. Oke. Nah, saya juga akan menambahkan background. Yang pertama, saya mencoba background screen image seperti tadi.
Lalu saya tambahkan potret background, segmentation background, potret background. Nah, di untuk grafik saya ubah menjadi max texture menjadi potret background. Kalau di screen image saya tambahkan gambar yang aset yang saya miliki seperti tadi. Kita ke Nah, gambarnya sudah ada. Jadi tema saya pada kesempatan kali ini adalah salah satu film Deadpool ya. Salah satu film Marvel maksudnya, yang berjudul Deadpool. Nah, seperti ini hasilnya. Ini kenapa kan mata yang kanan terlihat dan kiri yang tidak? Ini karena objeknya ya, atau aset dua dimensi yang saya miliki ini ada kesalahan. Jadi tidak terlihat mata sebelah kanannya, yang terlihat hanya mata sebelah kiri. Oke, sekian presentasi yang dapat saya share ya, atau presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk referensi yang saya gunakan pada materi ini, saya tampilkan di link deskripsi. Sekian dan terima kasih.